شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu Ustaz ya, tanggal 10 Februari 2025. Sekarang Senin ya, Masya Allah. Gila. Ngaku milenial tapi sudah belum. Ya, hari Senin tanggal 10 Februari 2025 kita berjumpa di programnya Arah Muslim yang berkolaborasi dengan Khalifah Asia, dan kita akan membahas bahwa semuanya itu harusnya bisa berangkat haji insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Meskipun bicara semua juga nanti akan ada masanya, akan ada usahanya dan segala macam. Ya, sebelumnya kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita sampai hari ini kehidupan, memberikan kita kesehatan, memberikan iman Islam kepada kita, dan juga tak lupa kita selalu mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Kita panggil kawan-kawan sekalian ya, mungkin teman-teman sekalian yang hari ini mengikuti talk show ini disiarkan live di Zoom ya. Berapa jumlahnya, sudah berapa orang yang hampir sekitar 50, Masya Allah. Luar biasa teman-teman semua. Semoga yang hadir ini yang hadir bukan kebetulan Ustaz. Buat saya segala sesuatu yang terjadi, bahkan kalau mengutip yang sering disampaikan Ageng itu, daun yang jatuh dari pohon itu atas kehendak Allah. Teman-teman yang hadir di sini semuanya ini pasti atas kehendak Allah, dan semoga memang orang-orang pilihan yang Allah nanti tetapkan kita semua ini bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Nah, mana yang dulu haji atau umroh? Nah, nanti saya tanyakan langsung nih sama pakarnya, sama beliau yang memang ada ilmunya. Kalau saya cuma membukanya saja, teman-teman. Seperti itu. Saya sapa dulu sahabat saya, Ustadz kita yang ganteng, yang Asep, namanya juga Kasep, Ustadz Asep Mas Dinar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya lupa Ustadz, LC-nya nggak sebut. Ustadz Asep Mas Dinar LC. Masya Allah, Ustadz kita yang ganteng ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saat ini kita hari ini bicara dalam talk show berkah.
Apa itu berkah teman-teman? Berkah itu belajar rencana keberangkatan haji. Jadi ini artinya semua kalau sebagai umat Islam, karena ini sebuah kewajiban ya Ustaz ya, maka harus semuanya berikhtiar, semuanya harus punya rencana. Perkara nanti hasilnya biar Allah yang nentukan ya. Tapi mungkin saya nggak tahu nanti Ustaz Asep yang akan menyampaikan keilmuannya. Tapi apapun itu kehidupan ini pasti Allah itu men-challenge kita semuanya. Men-challenge dalam bentuk apa? Ikhtiar dulu loh gitu. Belum ikhtiar udah bilang saya nggak punya duit buat haji. Haji umroh itu bukan kadang-kadang bukan perkara duit loh, gitu kan? Tiba-tiba ketemu orang baik dibayarin kita. Saya termasuk yang berangkat umroh tanpa biaya sama sekali. Tinggal hajinya nih siapa tahu ya. Tiba-tiba Mas Mo kata Ustaz Asep, ikut saya kemana? Berangkat haji, Masya Allah. Namanya orang ganteng itu selalu aja ngasih kejutan kepada orang. Amin, Allahumma amin ya. Saat berkaitan dengan kita talk show belajar rencana keberangkatan haji atau berkah ini, silakan mungkin Ustadz Asep memberikan mukadimah dulu tentang bagaimana pentingnya ibadah haji dan juga nanti ada sunahnya ibadah umroh itu, seberapa penting kita ini berikhtiar untuk bisa berangkat haji. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat dari arah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bang Mo ini yang pada kesempatan kali ini menemani kita. Tadi sudah disinggung sedikit Bang Mo ya tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bisa berangkat ibadah haji gitu ya. Karena memang setiap kita impiannya sama. Pasti pengen banget itu melaksanakan rukun Islam yang 5. Kenapa ini menjadi wajib? Karena ini sebagai penyempurna daripada rukun Islam yang 5. Dan setiap kita memang punya keinginan yang sama. Bukan cuma sekedar menjadi kewajiban dari segi agama, tapi memang sebagai bentuk loyalitas dan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian kepada baginda Rasulullah SAW, menapak tilas daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, yang setiap muslim itu pengen banget gitu. Karena ketika kita berangkat haji ataupun umroh itu, kita akan banyak menapak tilas daripada nabi-nabi yang terdahulu. Gitu ya, dan khusus keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi baginda Rasulullah SAW. Maka kalau misalkan kita baca Al-Quran, surah Ali Imran misalkan kita lihat walillah ta'ala sejul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang memang memberikan semangat buat kita itu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena nyatanya setiap kita itu rindu ketika melaksanakan ibadah haji, kita rindu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat keagungan Ka'bah dan membayangkannya saja sudah menimbulkan decak kagum. Ketika kita melewati berbagai macam kesulitan dalam taat, kita pun mengenang dan juga mengingat bagaimana perjuangan keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kita datang nanti ke Madinah, kita pun menziarahi Rasulullah SAW. Begitu rindunya umat baginda Nabi kepada Rasulnya, sehingga mereka semuanya berkeinginan yang sama, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibarengi dengan bagaimana mendekatkan dirinya juga agar bisa berselawat langsung di hadapan Rasulullah SAW di Masjid Haram. Oleh karena itu, kalau misalkan kita tadi mulai dari pertanyaan lebih dahulu mana, haji atau umroh, gitu ya. Pertanyaan yang sebetulnya sudah dijawab sama Bang Wan. Haji dulu sebetulnya. Ya itu pasti. Sekarang nih Ya kan orang nanti banyak melakukan umroh. KTP Iya, aja iya. udah. Pertama, barangkali ya alasan teknis Nanti ini. foto Masa tunggu haji ini sekarang sudah luar biasa. Ya, sedangkan barangkali umatnya Nabi itu sudah sangat rindu
sama Nabi dan Oh, Rasulnya. boleh. Jadi kan nggak bisa kan. Kalau memang sudah kebangetan rindu kan bahasa rindu tuh susah diterjemahkan dengan yang lain, Bang. Saya udah kangen banget, Ustaz. Kalau saya nunggu nanti dipanggil untuk ibadah 10 kali haji, sebulan. kapan ketemu Rasulullah? Sedangkan umur saya sudah segini, saya harus berangkat menunggu antrian sampai 20 tahun. Lalu bagaimana? Nah, maka orang di samping dia sambil menunggu ijazahnya dapat, maka dia pun berangkat melaksanakan umroh. Nah, terus bagaimana kita nih? Nah, kalau misalkan kita bicaranya sekarang dengan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan, banyak kok travel termasuk Khalifah Asia ini yang menyediakan mewadahi para jamaah haji yang sudah sangat pengen Siap. ketemu apa namanya dengan saudaranya yang lain, Draft MOU yang Anda kirim ke antum. segera menziarahi Rasulullah SAW, ingin melihat Ka'bah, sholat dan sujud di Masjidil Haram gitu ya, yang pahala dan istimewanya kita sudah sama-sama tahu luar biasa. Maka di travel Khalifah Asia ini mewadahi semua itu, baik yang mau berangkat umrohnya ataupun haji khususnya. Kan kalau misalkan kita bicara haji reguler barangkali gitu Bang, misalkan kita bicara haji dulu ya. Ini kan masa tunggunya panjang. Tapi ada juga kemudahan yang Allah berikan lewat haji khususnya. Syukur alhamdulillah di travel Khalifah Asia ini sudah mendapatkan izin dan resmi ditunjuk memang oleh Kementerian Agama salah satu travel yang bisa menyelenggarakan haji khusus ini. Itu yang dimaksud furoda. Ada lagi furoda. Furoda juga ada. Ada lagi insya Allah. Jadi luar biasa nih. Jadi kalau misalkan ada yang sudah sangat rindu gitu ya, ingin sekali melihat Ka'bah, sujud dan rukuk di Masjidil Haram, ingin segera menziarahi Rasulullah SAW, maka sangat disarankan. Maka fikihnya juga nanti yang akan kita bahas gitu nanti kemudian hari itu pasti akan banyak memudahkan kita. Gitu ya, dari berbagai macam nanti pertanyaan barangkali gitu ya, ada sedikit skillnya kira-kira gitu Bang. Maka dari semua kita kaji, kemudian dari Dewan Syariah, Dewan Syariah Nasional gitu ya, sudah mengeluarkan berbagai macam cara untuk bisa mewadahi umatnya Rasulullah SAW, meskipun terkendala nanti dengan masalah waktu dan antrian, ini ada masalah yang bisa memangkas masa tunggu itu dengan haji khusus, tentu dengan syarat dan ketentuan yang ada. Nah, tentunya ini tidak melenceng dari syariat agama, tidak melenceng daripada batasan-batasan agama dan fikih, karena ini sudah dikaji oleh Dewan Syariah kita secara nasional. Nah, kita apa namanya tentunya percaya kepada mereka gitu. Beliau ini semuanya tidak satu dua orang ketika berbicara tentang hukum, tapi mereka sudah berkumpul dan sudah mendiskusikan dengan berbagai macam alim ulama di dunia. Yang saya tahu begitu kira-kira. Sehingga keluarlah produk seperti ini sebagai ikhtiar umat Rasulullah ini bisa melaksanakan ibadah haji agar lebih singkat dengan waktunya. Contoh misalkan gini Pak. Kalau kita bicara kita anak muda, barangkali nunggu 20 tahun masih kalau hitungan manusiawi ini bisa dah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin orang tua kita, nanti bagaimana? Yang sudah berumur 60, harus nunggu sekian lama juga. Jadi kesempatan ini bukan cuma kita mengajak kepada kaum muda, tapi mengajak kaum muda juga memikirkan orang tuanya barangkali ingin bisa memberikan dan effort baktinya gitu. Ini sebagai hadiah barangkali dalam kehidupan selama beliau ini hidup dengan kan salah satu ciri anak yang soleh barangkali Bang di dalam pandangan kebanyakan orang Indonesia nih sebagai orang tua, salah satunya adalah seorang anak ini bisa membiayai orang tuanya pergi umroh ataupun pergi haji. Maka ikhtiar kita yang bisa kita lakukan adalah semangati diri kita bukan cuma untuk taat diri kita, tapi juga mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita sebagai anak-anak yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghajikan ataupun mengumrohkan kedua orang tua.
Nah, gitu kira-kira. Jadi Iya. semangatnya harus sama Iya. antara jamaah dengan travelnya. Iya, Gitu. iya. Oh, so, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kebetulan kalau bicara semangat, tadi saya sempat nanya teman-teman yang di sini sudah banyak yang kumpul ya. Nanti nanti kebetulan mungkin masih di mute semua ya. Saya tadi sempat bertanya untuk apa namanya rata-rata usianya banyak di sekitar 40 bahkan di bawah. Ini harusnya usia-usia yang produktif ya, betul. Produktif yang masih secara kesehatan, secara apa namanya pemikiran semuanya masih fresh. insya Allah. Yang masih bisa ngejar untuk bukan hanya dirinya pun takwa itu fattaqullaha mastata'tum ya. Tiap orang punya kemampuan bertakwa masing-masing. Maka Allah mengatakan dalam surat At-Tolak ini saya juga tadi saya baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Iya, gitu kan? Ini salah satu ayat untuk memotivasi kita bahwa setiap orang bisa punya kemampuan dengan pertolongan Allah karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan-jalan keluar gitu. Salah satu terus apa jalan keluarnya ya? Allah mengatakan melanjutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, termasuk kalau punya niat berangkat haji ini salah satu ibadah yang ditunggu-tunggu, diinginkan banyak orang. Kita semua semoga semua nih orang-orang pilihan, orang yang berangkat gitu ya, berangkat haji, berangkat umroh. Nah, itu sudah dikasih panduan sama Allah. Gitu. Tapi aplikasinya gimana? kan kan katanya anak-anak sekarang nggak semudah itu, Rudolfo. Nah, gimana no? Baik. Bismillah. Jadi ketika kita bicara tentang ikhtiar, yang pertama dibangun itu adalah keyakinan. Yang jadi banyak masalah setiap kaum muslimin itu dia sendiri nggak yakin dengan apa yang ada dalam benak pikiran. Padahal kalau rutenya kan begini, kita punya keinginan. Nanti keinginan ini kita curahkan dalam bentuk doa. Nanti ketika kita sudah berdoa, kita curahkan nanti dengan gerak kita. Kalau geraknya sudah terbiasa setiap hari, itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan baik, maka sangat mudah nanti kita akan menggapai sebuah cita-cita. Jadi impian apapun sama sebetulnya. Kaedahnya kira-kira gitu. Dari mulai kita punya keinginan, kata Nabi, jika tamanna ahadukum falyuksir fa innama yas'alu rabbah. Kalau kita pengen sesuatu itu terbanyak. Karena sesungguhnya kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus masalah haji misalkan, pengen banget berangkatin haji orang tua, diri sendiri dan keluarga misalkan gitu ya. Kira-kira atmosfer sekeliling kita ini sudah ada belum atmosfer haji? Hiasan ornamen rumah, ada nggak yang mengingatkan kita tentang haji? Itu penting, Penting buat motivasi. motivasi dan terus ingat kita, oh saya juga ingat tuh pengen. Contoh Bang, kita kan kadang kalau misalkan ditanya orang, kamu pengen nggak pergi haji? Pengen. Coba kalau ditanya, udah belum doanya. Nggak tiap hari. Kita tuh ingat pengen pergi haji kalau hadir di Walimatus Safar saudara atau teman kita. Baru kita bilang dalam hati itu, iya juga ya, kita juga pengen pergi haji. Nah, itu sebagai contoh kebanyakan kita nampaknya seperti itu, Bang. Jadi keyakinannya dulu yang harus kita perbaiki. Bahwasanya buat kita sulit, tapi buat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Dua ini dia. Dilanjutin dulu. Siap. Ini yang sering kita miss. Ada hal yang kalau ditanya, ini benar sebenarnya yang ketampar yang di depannya Ustadz ini, teman-teman. Pengen nggak ditanya, mau berangkat pengen, ya bari doa haji. Enggak. Doanya banyak rezeki ya, meskipun banyak rezeki nanti bisa, tapi ternyata spesifik itu. Betul. Penting. Ya itu teman-teman salah satu poin. Jangan lupa kejar ya, Betul. dengan doa. Berikutnya Bang, Iya. setelah kita yakinkan dengan keyakinan yang kuat dan mantap, Allah Subhanahu wa taala Maha bisa mengabulkan setiap permohonan hambanya. Yang kedua, cara mendekati kita kepada Allah, jauhi maksiat. Tidak ada manusia yang suci.
Ini menjadi kaidah utama kita. Yang suci hanya Rasulullah SAW. Sedangkan kita ini ahli dosa. Tapi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak-banyak kita taubat. Karena emang setiap saat barangkali kita manusia hina, manusia sering lupa gitu ya. Sehingga kita sangat berpotensi berbuat salah dan dosa. Ketika kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sampai ke derajat taubat, akan sangat mudah nanti setiap doa dan permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sebetulnya rezeki kita ini banyak banget. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan semuanya rahmat kepada siapapun. Jangankan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang tidak beriman bahkan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menahan rezekinya. Tapi buat orang beriman tadi yang pernah bilang abang Simun tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusan haji bukan hanya perkara uang, tapi urusan haji adalah urusan Allah Subhanahu wa taala mengundang hambanya untuk datang menjadi tamu kehormatan. Maka kejar itu dengan apa? Dengan kita ikhtiar menjaga diri dari berbagai macam perbuatan, baik ucapan, tindakan, atau bahkan pemikiran dan juga gerak-gerik hati kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jaga. Tapi ingat catatannya, jangan pernah kita merasa mulia dan suci. Nah, itu ketika kita mendalami ini, maka luar biasa, Bang. Sama ketika kita baca surah Al-Toha misalkan 124 ya. Orang-orang وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian jatuh dirinya ke lembah dosa, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Baginya pas kehidupan yang sempit. Nah, kalau misalkan ada seorang hamba disempitkan hidupnya gitu Bang, tersebab dia banyak dosa dan maksiat, maka akan sangat jauh nanti doa dan keinginan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia selalu taubat kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan manggil tuh dalam surah Ali Imran-nya ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Dipanggil oleh Allah. Kecil sekali Bang buat Allah Subhanahu wa taala mau berangkatin dari Indonesia ke tanah suci. Orang semuanya punya dia kan begitu. Kecil enggak buat Allah? Buat kita susah, buat Allah mah gampang. Buat manusia kita kudu ngantri, buat Allah mah kita enggak usah ngantri. Gitu. Bagaimana ceritanya? Biar Allah Subhanahu wa taala mengurus. Tugas kita yakinkan tadi yang pertama dengan kekuatan iman, setiap apapun permintaan kita Allah pasti ijabah. Yang kedua, kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermusuhan dengan melakukan berbagai macam maksiat dan munkar. Lagi, Pak. Yang ketiga nih. Yang ketiga, belajar kita meringankan beban orang lain. Ini sepertinya enggak nyambung kayaknya. Oh enggak. Iya. Karena buat kita nyambung, Pak. Iya. Ya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, kata Rasul. Janji Rasul, setiap orang yang mau menolong saudaranya, Allah pasti akan tolong dia. Ini pegangan hidup sebetulnya yang harus kita pegang nih sebagai seorang muslim. Kalau kita ingin banyak dipermudah segala urusan kita, termasuk dipermudah segala maksud dan tujuan kita, maka mudahkan urusan orang. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau kita bisa meringankan beban orang, Allah Subhanahu wa taala pasti akan meringankan beban kita. Maka panitia yang penuh, sahabat-sahabat dari para muslim, tentunya ketika kita bicara sesuatu yang agak sedikit di luar nalar, kita butuh keajaiban. Maka salah satu pengundang keajaiban yang paling hebat adalah jadilah diri kita orang-orang yang bisa menebar manfaat, dan jadilah orang-orang yang bisa menjadi solusi dari berbagai macam problematika kehidupan manusia. Nah, kira-kira gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah ya. Yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang beriman. Oke, kita kayak masuk sesi tanya jawab nih.
Ya, teman-teman ya. Tapi mungkin banyak juga orang yang bertanya, Bang. Ya. Ya Ustaz, banyak juga yang bertanya, bagaimana menjadi haji mabrur, Ustaz? Ya. Silakan ke kamera tuh. Bismillah. Menjadi haji yang mabrur tentu menjadi setiap kita impiannya. Setiap orang yang berangkat haji ataupun umroh ingin mendapatkan gelar yang mabrur. Karena kata Rasulullah SAW, hajjul mabrur, baisalahul jazal ilal jannah. Haji yang mabrur ini akan mendapatkan surga. Lalu bagaimana cara untuk kita mendapatkannya? Cara yang paling tepat adalah barangkali kita mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW dalam tata cara pelaksanaannya, manasik haji dan umrohnya. Yang kedua, ketika nanti dia pulang ke daerahnya, maka tampakkan dirinya betul menjadi orang-orang yang beda dari sebelumnya, menjadi lebih baik gitu ya, yang tadinya sudah baik. Itu indikasinya ya. Betul, itu indikasinya. Ketika kita belajar misalkan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci, misalkan gitu Bang, kita mengelilingi Ka'bah, yang kita baca apa, kemudian yang ada di benak pikiran kita apa, kita melihat Hajar Aswad aja. Hajar Aswad itu kalau kita baca literasinya, dulu kan putih. Tapi kenapa menjadi hitam legam seperti itu coba? Ya kan kita sama-sama tahu, karena mungkin banyak dosa manusia yang menempel. Kan renungannya buat kita adalah jangan-jangan Hajar Aswad semakin hitam tersebut posisi. Kan begitu. Jadi ketika kita melihat Hajar Aswad itu bukan cuma sekedar kita pengen menyium sebagai bukti sunnah Rasul, kan begitu ya. Tapi bagaimana kita memandang jangan-jangan saya ikut membuat di batu semakin hitam. Karena dengan dosa dan maksiat saya. Kita zikir, kemudian sampai makam Ibrahim misalkan gitu Bang. Kan kita baca zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Terus kita berbanyak tasbih. Kenapa yang kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dulu? Kan gitu. Karena kita merasa subhanallah Allah maha suci, kita ini masya Allah Rabbuna. Engkau yang maha suci ya Rob, gitu. Sedangkan kami ini penuh maksiat dan dosa. Maka ketika kami datang ke sini, engkau mengundang kami. Jangan emang di antara banyak hamba Allah, hamba-hambamu saya termasuk yang banyak dosa. Sehingga kayaknya saya yang harus dipanggil ke sini untuk bisa melunasi dosa-dosa saya. Coba Bang, kalau misalkan kita muterin Ka'bahnya kayak gitu, yang ada dalam pikiran kita, kan beda rasa. Ketika nanti sudah terbiasa, gitu ya, sampai nanti di Indonesia akan terlihat. Gitu. Dulu saya taat kepada Allah di Masjidil Haram, mengingat berbagai macam dosa dan maksiat yang saya lakukan. Ketika nanti di Indonesia diharapkan, gitu Bang, di sana ingat, di Indonesia pun sama. Kalau di sana kita banyak melaksanakan taat, maka di Indonesia pun harus sama taat. Gitu. Kalau di sana kita nggak boleh berbagai macam ucapan kotor, keji gitu ya, kemudian mencaci maki bahkan berdebat, kan salah satu ujian haji yang sangat tentara itu. Al-hajju asyurul ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ujian haji dan umroh sama kira-kira. Kecenderungan kita buat maaf gitu ya, berkata kasar, berbuat fasik, tidak mengikuti tata cara syariat manasik haji dan umroh, atau kita berdebat dengan orang lain dengan masalah-masalah yang barangkali mohon maaf sepele, tapi itu kira-kira begini. Kita kan suruh sabar dengan 3 dosa ini nih, karena yang dosa 3 ini barangkali yang kerok banyak dosa di Indonesia, kira-kira gitu. Nah kalau yang ketika kita melaksanakan manasik haji sabar, diharapkan ketika nanti pulang menjadi orang-orang yang sabar pula dengan berbagai macam dosa dan kira-kira gitu. Jadi haji mabrur itu terlihat dari bagaimana keseriusan dia menjaga gitu ya tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan. Ya. Kemudian ketika selesai melaksanakan ibadah, dia menjadi manusia-manusia yang baru, menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Ya, itu tadi pertanyaan dari Kak Aminah ya tadi itu. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Ada yang mau tanya langsung, berarti audionya keluar ya? Ya, silakan audionya dibuka. Nanti
teman-teman yang mau nanya, silakan sebutkan namanya dari mana, ya. Sebutkan namanya dan dari domisilinya di daerah mana. Silakan dibuka audionya bagi teman-teman yang bertanya. Langsung ada berapa orang total? Sekarang kita berapa yang masih mengikuti? 40-an. Oke. Baik, lumayan 40-an. Semoga orang-orang 40-an ini Ustaz bisa bareng-bareng kita berangkat haji bersama dan menjadi haji yang mabrur juga. Mabrur. Silakan teman-teman. Audionya bisa kedengaran nggak saya? Ya, kedengeran Pak Ya. Ustadz. Nanti sebutkan ya namanya dan teman-teman jangan lupa ya, nanti insya Allah dari Khalifah Asia ada giveaway. Ya, ini dari Khalifah Asia giveaway ini. Ya. Jadi mendengarkan kebaikan ada ya motivasi kebaikan dapat giveaway pula gitu. Kalau giveaway-nya saya nggak mungkin karena saya sudah ada yang punya. Kalau bercanda ya teman-teman. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Hah? Halo, Assalamualaikum. Berarti nanti nggak ada yang lewat WA ya, langsung dari situ ya. Kita bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pak Ustadz. Ya, eh, halo Pak Ustadz. Apa Mbak sebutin? Mbak suaranya Ya. kedengeran sih nggak namanya juga Oke, talk oke. show live apa pertanyaannya? Ya, saya Risa dari Garut, Pak. Dari mana? Dari Garut, Pak. Rita. Risa, Risa Risa. dari Garut. Garut, Oke, Garut. pertanyaannya silakan Mbak Risa. Ya, izin tanya ya Pak Ustadz. Nah, kalau kita misalnya haji itu kan untuk apa? Bagi yang mampu. Nah, kata mampu itu tuh seperti apa? Misalnya, kita mampu melaksanakan ibadah haji, tapi di sekeliling kita atau misalnya salah satu keluarga kita itu ada yang kekurangan, Pak Ustadz. Itu gimana hukumnya? Apakah misalnya saya harus membantu dulu salah satu misalnya keluarga saya yang kekurangan itu atau gimana ya Pak Ustadz? Apa pertanyaannya? Wah, di WA saya. WA-nya saya kasih aja ke saya. Ini saya lagi pakai. Sini aja nggak apa-apa biar saya baca. Yang mana? Apakah saya boleh nggak dipandu yang mana? Haji yang mampu, itu ya. Pertanyaan kalau misalkan haji bagi yang mampu, nah kita mampu seperti apa? Misalkan kita mampu, namun ada keluarga di sekitar kita ada yang kekurangan. Ini pertanyaan dari Kak Risa tadi ya. Nah ini pertanyaan dari Kak Risa dari Teh Risa kalau orang Garut biasanya Teh kan. Iya. Teh Risa dari Garut. Eh, mampu itu seperti apa Ustaz? Iya. Tapi ternyata di sekitar kita lagi banyak yang masih memerlukan gitu. Iya. Gimana? Baik, bismillah. Jadi kategori mampu ini yang harus kita perhatikan adalah kalau secara fikih bahwa ini mampu dalam pelaksanaan ibadah haji itu ilustrasinya begini. Kita betulan punya uang dan kemampuan yang mengendap gitu. Oke. Misal nih, sekarang
ongkos haji misalkan 10 juta gitu ya. Kita punya uang yang tidak terpakai 10 juta. Nah, maka itu wajib haji. Oh, yang nggak kepake Apa ya. seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan keluarga kita butuh, ada bencana dan lain sebagainya yang memang membutuhkan perhatian kita gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika kita mau berangkat haji, bagaimana kalau misalkan ada yang membutuhkan dari keluarga kita? Nah, yang menjadi wajib adalah kalau misalkan keluarga ini keluarga yang memang menjadi tanggungan kita. Gitu ya, itu menjadi wajib yang membuat kita nih, meskipun kita punya dana untuk haji, maka boleh dana hajinya tidak dipakai untuk memenuhi kebutuhan hajat primerinya keluarga yang menjadi tanggungan kita. Tapi kalau misalkan yang bukan tanggungan kita, memang menjadi sunnah hukumnya, Mas. Orang di sekitar kita bisa tetangga dan segala macam. Betul. Ustaz, gitu. Betul. Jadi nanti pertanyaannya adalah, ya enggak yang bisa kita bagi lagi? Nah, begitu kira-kira. Karena kalau misalkan kita bicara di haji bisa berangkat mengeluarkan uang begitu banyak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa iya kita hanya berbagi kepada saudara kita, tetangga kita nih yang hanya memenuhi kebutuhan hidup, tidak sampai memakan waktu, memakan harta segitu banyak, kita tidak ada. Kan begitu Bang pertanyaannya. Jadi ketika ditanya mana duluan, kan orang-orang terdekat kita yang menjadi tanggungan kita dalam agama. Itu termasuk tetangga kan? Betul. Karena kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan apa namanya? Bahwa bukan golongan itu atau apa yang apa ketika tetangganya tidak aman dari termasuk mungkin Betul. sampai nggak bisa makan seperti itu kan tetangganya. Nah, kalau misalkan kita bicara haji Bang, misalkan gitu ya. Haji yang ratusan juta sanggup atau puluhan juta kita sanggup, masa iya dengan tetangga yang hanya membutuhkan makan kita tidak sanggup, gitu kira-kira. Oke. Jadi agak sedikit kontras memang. Tapi kalau misalkan itu terjadi, maka kewajiban kita bukan pergi haji, tapi mengurus saudara-saudara kita di lingkungan kita yang memang sangat membutuhkan. Kira-kira gitu. Risa dari Garut sudah Ya, ini sudah memahami ya. Jadi jangan Iya, Pak. sampai kita berangkat haji tapi ada saudara Ya, atau sudah tetangga memahami, kita yang Pak. sampai kelaparan seperti itu. Artinya bahwa pasti Allah mampukan sih. Insya Allah. Kalau hanya untuk kebutuhan pokok, Insya Allah. kita punya niat untuk berangkat haji yang itu juga kewajiban. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya gitu ya. Oke, Teh Risa dari Garut, ada lagi selanjutnya? Mau tanya Ustadz. Ah, Assalamualaikum. Salam. Dimas, ini Dimas di Permana ya? Pak Kiai mau nanya. Sebentar satu-satu ya. Saya bacakan aja dulu ya. Saya bacakan dulu. Selanjutnya ini dari Dimas Dwi Permana. Ustadz, apakah walimatus safar harus dilaksanakan pada saat kita tidak berangkat umroh atau haji? Iya, Nah, baik. ini artinya hukumnya Iya, ya itu ya. baik. Oke. Bismillah, Bang Dimas ya. Ya, Dari mana? Dimas Dwi Permana dari mana nih nggak ditulis ya? Alhamdulillah dari Baik, Cikarang. Bang Dimas. Mengenai walimatus safar ini hanya sekedar adat istiadat di Indonesia, gitu ya. Kenapa adanya walimatus safar nih? Karena biasanya orang mau berangkat jauh itu mengundang sanak famili, keluarga, kemudian tetangga terdekat untuk bisa hadir dan mendoakan. Biasanya gitu, Bang. Ya, Terus yang kedua, permohonan maaf. Jikalau selama bertegur sapa, barangkali bermuamalah ini ada menyisakan luka dan luka. Kira-kira begitu. Terus kemudian kalau misalkan ada utang piutang, namanya orang-orang dekat biasanya kan keceplosan dan nggak sengaja barangkali terucap utang piutangnya. Nah, sebelum berangkat jauh gitu ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan daerah gitu ya, ini diharapkan dengan walimatus safar ini selesai urusannya. Jadi alasan adanya walimatus safar ini biasanya Bang yang melandasinya, kumpul keluarga, mendoakan bersama dan mengingatkan jika nanti ada tanggungan dari yang mau berangkat.
Mengenai hukumnya tidak ada anjurannya ataupun tidak ada larangannya juga. Begitu ya. Kalau Mubah bisa ya, jatuhnya mubah ya. betul. Tapi Yang mana aja, jadi jangan dibuat ribet, jangan dibuat pusing. Orang mau kumpul keluarga kok mendoakan yang mau berangkat kan bagus, kira-kira begitu Bang ya. Karena kita mendoakan saudara kita kan bagus, mendatangi orang gitu ya. Karena dia dalam rangka bahagia, karena biasanya orang mau berangkat haji dan umroh itu pasti sedang berbahagia. Kita ikut mendoakan, mudah-mudahan kita pun mendapatkan doanya. Kembalikan begitu ya, jauh lebih baik. Jadi kalau ditanya, ada nggak tuntunannya? Tidak ada perintahnya. Tapi tidak ada juga larangan. Terus kenapa itu dilakukan? Karena tadi banyak kebaikan yang didapatkan dari usaha. Jadi sesimpel itu sebetulnya kita melihatnya. Kalau ditanya boleh enggak landasan panjang. Gitu ya. Jadi cukup yang gampang aja kita lihatnya, kumpul keluarga, kemudian mendoakan pengantinnya, bahasa pengantinnya gitu ya. Kemudian mengingatkan pengantin nih kalau misalkan banyak tanggungan kita, ada ucapan yang boleh suka, tindakan yang tidak enak dipandang, kemudian ada janji yang belum tertunaikan. Begitu kira-kira. ya ini sebenarnya lebih kepada nanti silaturahim dan saling doakan. Betul. Yang hadir mendoakan yang mau bepergian, Betul. bepergian apa nama ibadah kan. Betul. Itu Pak Kang Riki rupanya dari Bandung. Tadi kan apa Kang Dimas dari Bandung. Oke, selanjutnya pertanyaan dari dari Bang Rishad dari Jakarta Selatan. Bang Rishad ya, pertanyaannya adalah apakah ibadah haji benar-benar harus menunggu mapan dan mampu? Iya. Bagaimana jika kita merasa siap secara spiritual tapi belum stabil secara finansial? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus nih, Bang. Iya, iya, iya. Yang sebetulnya pertanyaannya ini menjadi pertanyaan kita bersama sebetulnya, gitu ya. Kita kayaknya kalau secara spiritual kayaknya kangen banget pengen Iya, gitu ya. Pengen banget di Ada juga yang pengen panggil Pak Haji gitu kan. Mudah-mudahan bukan kita. Ada juga yang pengen banget, udah pengen banget gitu ya ziarah kepada makam Rasulullah SAW gitu ya, pengen banget mengucapkan salawat itu langsung gitu di dekat Nabi kira-kira begitu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita masalah finansialnya? Nah, Ya. kenapa kita saat ini kita bahas? Karena memang yang akan kita sedikit berikan motivasi itu bagaimana menghadirkan keyakinan tadi itu, Bang. Ya. Kita secara finansial ini kan kacamatanya kacamata dunia dan kacamata manusia. Betul. Tapi buat Allah mah mudah, gampang. Urusan pergi haji itu bukan cuma masalah uang. Betul ya? Ada yang tadi mendapatkan hadiah gitu ya, mendapatkan hadiah ini macam-macam caranya luar biasa. Bang Mo juga tadi udah cerita gitu bagaimana berangkat umroh tanpa modal gitu ya, luar biasa. Dan masih banyak lagi Bang cerita-cerita yang bisa kita gali, kita ambil hikmahnya dari kejadian berbagai macam orang. Saya juga punya teman yang luar biasa, dia berbuat masjid, tapi dia bisa berangkat haji, dibiayain oleh seorang ibu yang melihat kerjaan dia itu ngebersihin kamar mandi bagus banget, luar biasa. Itu motivasi. Ya. Kan gitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada waktu nggak? Masih. Masih? Siap. Satu pertanyaan lagi. Jadi kalau misalkan diceritain Bang, beliau ini ceritanya sebagai merbuat masjid. Gajinya cuma 700.000. Kalau logika manusia biasa nyampe nggak? Coba. Pergi haji loh. Yang tadi harganya luar biasa banyak lah gitu, mahal gitu ya. Tapi qadarullah ketika dia ngebersihin kamar mandi itu, gitu, itu ada seorang ibu yang punya toko di Cikarang tuh luar biasa, banyak. Melihat kerjaannya bagus, kelihatannya tulus. Ini si ibu tergugah. Keluarganya ingin berangkat haji, kemudian ngajak ini semerbot untuk ikut pergi haji. Lihat coba. Kalau secara logika nggak mungkin gajinya cuma segitu, tapi buat Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini harus kita tanamkan. Kalau masalah finansial biar Allah nanti yang urus, tapi masalah semangat dan keyakinan itu harus ada di dalam diri kita yang harus kita tanamkan. Nah itu Bang Richard tadi kalau ngikutin dari awal Ustadz juga memberikan motivasi di awal, dan saya juga tertampar tuh apakah kita setiap hari berdoa gitu loh, ya Allah saya pengen naik haji ya Allah, dan itu jarang kita cuma bilang rezeki lah, tapi tidak spesifik. Kedua, menjauhkan dari maksiat itu jadi salah satu jalan dikabulkannya doa-doa kita gitu, Bang Richard. Oke, selanjutnya dari Ahmad Fakih, pertanyaannya yang mana?
Nggak ada lagi nih. Belum masuk ke sini. Ada pertanyaan dari Ahmad Fakih. Bentar, kalau sini aja nggak apa-apa. Ini saya baca langsung gini ya teman-teman ya. Eh, yang Sabrina apa Ahmad Fakih? Mana ini? Coba lihat sini. Sebentar ya, teman-teman ya. Dan don't go anywhere karena kita akan juga akan bagi-bagi giveaway. Satu pertanyaan lagi ya. Habis itu giveaway ya. Oh, satu pertanyaan dari Pak Ahmad Fakih. Pak Ahmad Fakih dari mana nih ya? Program khusus yang ditawarkan Pak Ustadz berangkat haji tanpa antri bertahun-tahun, ada program khusus Ustadz? Insya Allah. Ada nih yang di Kalifasi ada. Ada. Oke. Bisa menjelaskan itu Ustadz? Insya Allah. Oke, baik. Pak Ahmad Fakih ya. Ahmad Fakih butuh penjelasan tentang program khusus yang ditawarkan Pak Ustadz berangkat haji tanpa antri bertahun-tahun. Ya, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, memang ini yang menjadi tantangan kita nih, Pak, dari travel gitu ya, bisa menghadirkan program yang alhamdulillah kalau misalkan kita reguler kan cukup panjang. Ya. Nah, ini haji khusus gitu ya. Ada Bang kesempatannya. Karena nanti haji khusus itu dia mengikuti antrian yang memang diberikan kuota khusus oleh Kerajaan Arab Saudi. Itu Jadi- yang disebut Furoda bukan? Bukan, lain lagi. Beda lagi. Jadi nanti setiap travel ini diberikan kuota. Nah, nanti kan ada yang berangkat, ada yang mohon maaf, terkadang ada yang sudah meninggal dunia gitu ya. Dari kuota haji khusus nih Bang, bukan kuota reguler. Iya. Jadi jangan salah paham, kuota reguler dan kuota khusus dan furoda itu berbeda. Oke. Jadi kita nggak ada pernah ngambil kuota reguler, insya Allah. Ya, artinya nggak menzolimi. Betul. Jadi itu harus dipahami sama kawan-kawan dan juga masyarakat luas gitu ya. Ya. Karena memang ini kuotanya khusus, maka apunten dari segi pembiayaan, tata cara pelaksanaan juga berbeda dari segala. Karena khusus. Ya. Namanya juga beda. Begitu dah. Kalau ada yang pengen seperti itu, Ustaz, bisa Baik. menghubungin Bisa menghubungi nanti Kalifasya. Kalifasya kantor pusat. di typing bisa ya. Saya insya Allah nanti akan diberikan mungkin sama kawan-kawan di sini. Iya, bisa iya. nanti Iya. lebih jelasnya. Iya, maksudnya di searching ada ya itu ya. Kalifasya insya Allah keluar kok. Insya Allah. Kita nanti bisa langsung tanya ya. Iya, nanti mungkin dari arah muslim bisa Ada yang muslim juga. Iya. Dan kita nih masih ada seri selanjutnya, Ustaz. Siap. Di tanggal 13 ya teman-teman ya. Berarti sekarang tanggal 10, 3 hari ke depan. Ini lebih kepada planner ya. Bagaimana memplanning keuangan kita supaya kita semua bisa berangkat haji. Insya Nah, Allah. selama ini kan mungkin kayak saya ini pengen berangkat haji tapi duitnya banyak pakai buat ngopi. Gitu kan. Ketawain lagi Ustaz. Ya, jangan terus saya jadi berubah mindsetnya. Insya Allah. Ngopinya dikurangin Betul. buat haji gitu ya, Iya. gitu. Ini penting berarti Bang, Iya, ya. Sesi kedua ini penting juga. betul. Itu. Nah, saya juga kadang-kadang live TikTok nih dapat koin ini boleh nggak sih dikumpulin buat haji? Boleh. Semuanya insya Allah. Insya Allah. Iya. Jadi itu ya tadi pertanyaan terakhir bahwa insya Allah Kalifasya bisa menjembatani keinginan teman yang mau Mewadahi, berangkat, insya Allah. mewadahi teman-teman yang nggak mau antri. Betul. Seperti itu ya. Insya Allah. Baik, kita sudah ini sesi akhir berarti ya. Tapi kita mau umumkan dulu siapa aja yang dapat giveaway dari Baimong. Bukan ya, ini bukan program Baimong ya. Bukan. Dari Kalifasya. Ada 3 orang yang mendapatkan giveaway di program berkah kali ini. Berkah adalah belajar rencana keberangkatan haji. Nanti harusnya sih kalau saya bilang berkah, belajar rencana keberangkatan haji kayak gitu. Harus kompak kita. Latihan dulu, Bang. Belajar rencana keberangkatan haji. Oke, 3 orang yang masya Allah, alhamdulillah beruntung mendapatkan rezeki malam ini, mendapatkan giveaway.
Yang pertama adalah Bang Rishad, ini yang dari Jakarta Selatan tadi kayaknya. Yang kedua adalah Teteh Risa, Teh Risa dari Garut. Yang ketiga adalah Bang Dimas dari Bandung ya, Bang Dimas tadi ya. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, semoga giveaway-nya bermanfaat. Kalau mungkin nggak mau ya boleh kasih sama moderator sama MC. Gitu ya, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara Yuk Ustaz Berkah Belajar Rencana Keberangkatan Haji. Oke. Ya ini kebetulan alhamdulillah qadarullah saya bisa nyambung sama Ustadznya. Kebetulan saya main acaranya kan dari kaum milenial agak Gen Z. Jadi nyambung, kebetulan Ustadznya masih agak muda juga. Kebetulan kita pakai jenggot biar kelihatan lebih berwibawa gitu kan. Padahal kita nih termasuk yang Gen Z ya Ustadz ya. Mudah-mudahan nggak pada enak Ustadz. Bercanda ya teman-teman ya. Jadi dalam agama boleh ya bercanda ya. Ustadz mungkin tahu sahabat Rasulullah yang hobinya bercanda, terus bahkan sampai dikubur juga masih bercanda ya. No Aiman. Nah mungkin saya ini kebablasan seperti itu Ustadz ya. Gitu. Tapi benar-benar semua jadi kebaikan. Insyaallah. Ya, karena kembali lagi kita semua ini diciptakan di dunia. Saya kalau live kita sering saya sampaikan Ustadz, bahwa saya ini sekarang kadang nyanyi, tapi saya sampaikan bahwa kita ini tugasnya adalah diciptakan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kan tidak diciptakan oleh Allah manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Jadi sesibuk apapun, secari senang-senang apapun, ya secari hiburan apapun, ujungnya adalah kita beribadah kepada Allah. Ini termasuk haji ini. Mudah-mudahan ini dari puncak ibadah kita dan semua kita termasuk teman-teman kru di arah muslim ini semuanya dimampukan Allah untuk berangkat haji minimal umroh. Gitu ya Ustaz ya. Closing statement Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah rahimahullah, sahabat-sahabat arah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak sih kompas ya? Jadi Oh, yang paling kompas. utama yang harus kita lakukan saat ini adalah punya Coba teknik. niatan yang kuat dan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini semua tertuju hanya untuk ibadah apapun bentuknya, baik ibadah umroh, ibadah haji gitu, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan perlu disampaikan ikhwatal iman, ada bisa kita lakukan bahkan mendapatkan pahala haji dan umroh Bang setiap hari. Kapan itu? Paling mudah itu Setiap pagi, betul ya. Jadi man sholat fajr fi jamaah, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah kemudian dia duduk gitu ya, dia zikir, entah dia membaca Al-Qur'an, apapun bentuknya, kajian dan lain sebagainya, hatta tatlu asy-syamsu, kemudian sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan, sempurna. 3 kali sempurna. Masya Allah. Jadi kalau memang kita punya niatan yang kuat untuk berangkat ibadah haji, nah coba bisa nggak kita nih setiap pagi hari dalam keadaan lapang waktu kita bisa mengambil pahala haji dan umroh 3 kali sempurna dari Rasulullah SAW sebagai bentuk niatan kita sudah bulat dan kuat untuk bisa berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu banyak Allah memberikan kemudahan bagi kita ya teman-teman. Ketika kita belum diizinkan secara materi mungkin saat ini, tapi Allah berikan privilege lewat apa yang disampaikan Rasulullah tadi ya. Ya udah silakan tiap hari ibadah yang pahalanya seperti berhaji dan umroh sempurna, yaitu yang disampaikan Ustaz tadi, terutama yang laki-laki ini sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu ibadah, entah itu zikir, baca Quran atau kajian. Setelah muncul matahari terbit, sholat sunnah, syuruh 2 rakaat. Pahalanya seperti berhaji atau umroh. Sempurna. Demikian, Ustaz, terima kasih apa saja ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Dan juga mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita. Betapa semua orang harusnya insya Allah bisa berangkat haji ataupun umroh, tidak melulu perkara uang, tidak melulu perkara duit. Bahkan saya pun pernah berangkat umroh Ramadan tanpa punya uang sama sekali.
caranya terserah Allah aja. Seperti itu ya. Tapi apa yang disampaikan Ustaz tadi kunciannya adalah wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka jalan-jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu jangan pikir cuma duit aja. Teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya, pergaulan yang baik. Oke, itu insya Allah semua rezeki bagi kita. Teman-teman jangan ditutup dulu sebelum kita setelah kita closing, foto bareng dulu ya teman-teman di Zoom ini ya. Tapi saya tutup dulu saat ya. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi semoga teman-teman semua yang hadir di sini dimudahkan jalannya sama Allah untuk bisa berangkat haji ataupun umroh dan menjadi haji atau umroh yang mabrur atau mabrurah, dan juga semoga pertemuan kita ini semua membawa berkah. Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman foto bareng dulu. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi senyumnya yang lebih lebar ya. Ya, teman-teman sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Semoga pertemuan kita ini berkah dan Ustadz diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT. Salam buat keluarga. Teman-teman semua terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja nih yang Barakallahu fikum. Ada Bang Zul BTM, Abang Adi Kunco. Terima kasih sudah bergabung. Kita We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will